Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa insyaallah labikumul lahiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada amma ba'd. Segenap para tuan guru, para asatidz yang muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya Ta'amir Masjid Pringgabaya yang muliakan pula. Singkatnya, hadirin hadirat para pengantar jenazah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik dan hidayahnya sehingga proses pemakaman almarhum Haji Jalaluddin sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tiang pelungguh lakukan ini mendapatkan jaza imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'adza musaban falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menghibur orang yang tertimpa musibah, orang yang terkena oleh kematian, tertimpa kematian, falahu mislu ajri fa'ilih, maka ia mendapatkan pahala sama pahalanya dengan orang yang tertimpa musibah itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan jaza imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring kehadiran kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh dan almarhum Haji Jalaluddin yang baru saja selesai dikuburkan, orang-orang yang mendapatkan naungan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang tiang hormati dan yang tiang muliakan, kalau tidak salah mungkin 4 hari yang lalu tiang ketemu dengan almarhum ini di Apitai ketika ada yang meninggal dunia di sana. Dan bahkan dia pada terakhir itu dia berjabat tangan, erat sekali tangannya. Tumben dia begitu berjabat tangan dengan tiang langsung di masjid maupun di makbaroh, di kuburan Apitai terakhir itu. Nah, almarhum ini kalau kita lihat dari kebanyakan kita yang mengantar jenazah ini sudah tidak ragu kita mengatakan dia bahwa orang baik. Begitulah orang ahlul khair. Karena dia sudah menjadi takmir masjid, berarti almarhum sering dia ke masjid. Bahkan mungkin karena istiqomah dia ke masjid. Nah, hal ini Bapak Ibu yang hormati, tanda-tanda dari almarhum ini sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berikan. Pertama dari kehadiran tiang pelungguh, kemudian hujan dari tadi malam, bahkan tiang sampai tadi juga hujan. Dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan orang-orang saleh itu kalau dia meninggal dunia menangis bumi ini menangis. Bahkan kalau dia musim panas sekalipun, kalau dia orang soleh meninggal dunia itu, maka mendung akan datang, bahkan akan hujan. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh ini. Nah, Bapak Ibu yang hormati, yang muliakan, dulu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis dari Qatadah bin Rabi'il Ansari mengatakan bahwa dia bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bil janazah. Ada seorang jenazah lewat. Dia lewat di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lewat jenazah itu, Rasulullah spontan mengucapkan 2 kata. Apa kata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustarih, kata Rasulullah, wal mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Mendengar jawaban Rasulullah itu, ungkapan Rasulullah itu, spontan para sahabat bertanya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "mal mustarih?"
wal mustarah minhu. Apa itu mustarih dan mustarah minhu itu? Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Yang namanya mustarih itu al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman kepada Allah, yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Seorang mukmin yang diistirahatkan dari dunia dan diistirahatkan dari gangguan-gangguan dunia ila rahmatillah, dan menuju kepada rahmat Allah. Itu namanya orang yang mustarih, kata Rasulullah. Seorang mukmin yang baik itu diistirahatkan oleh Allah. Seperti almarhum ini, dia tidak merepotkan orang lain. Dia tidak merepotkan orang lain. Bahkan istrinya tidak direpotkan. Kenapa? Karena begitu mulianya hatinya dengan Allah, akhirnya makhluk-makhluk yang lain tidak dibebankan oleh almarhum. Dia sehat. Bahkan kita yang dengar tadi, ketika dia ke puskesmas, ke rumah sakit, dia jalan sendiri bawa impusnya, katanya almarhum ini. Dia tidak merepotkan orang lain. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakit, merepotkan banyak orang, anak cucu semuanya repot. Nah, itu menandakan bahwa keberkahan umurnya kurang. Itulah sebabnya bahkan almarhum ini meninggal juga tidak merepotkan orang lain. Ada orang yang panjang sakratul mautnya, merepotkan orang lain. Tapi almarhum tidak, spontan meninggal dunia. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 kelompok manusia, Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia. Kelompok manusia itu memiliki ciri-ciri, termasuk yang telugu juga pasti ada ciri-ciri yang 3 hal itu. Mana yang 3? Yang pertama, ada kelompok orang yang hubud dunia, orang yang terlalu cinta pada dunia. Kalau orang yang hubud dunia, terlalu cinta pada dunianya, tidak ada dalam umurnya ini yang dipikirkan, yang dicari, yang digali, hanya dunia, terus dunia. Hubud dunia ra'sun ala kulli khati'ah. Cinta dunia itu sebagai otak sumber dari kesalahan. Nah, orang-orang ini kalau di akhir hayatnya panjang sakratul maut, belum sakratul mautnya. Setiap datang malaikat maut akan mencabut nyawanya, orang ini selalu mengundur-undurkan malaikat itu karena masih cinta pada dunia. Orang ini sudah oleh dunia. Cinta dunia sebagai sumber dari segala kesalahan. Cinta jabatan, cinta pangkat, cinta kedudukan, seluruhnya itu namanya cinta dunia. Orang-orang seperti ini besok di akhir hayat panjang sakratul maut. Belum baca surah Yasin 3, 4, 5 kali baca surat Yasin, belum sakratul maut. Kenapa? Karena terlalu cinta pada dunia. Ini ciri-cirinya. Yang kedua, ada orang yang ahlu ta'ibin, kata Imam Al-Ghazali. Mana orang yang ahlu ta'ibin itu? Orang yang bertobat kepada Allah. Awalnya dia bergelimang dengan dosa. Itulah hamba yang fajir. Hamba yang fajir itu suka dia mengganggu orang lain, berbuat zalim, berbuat maksiat, minuman keras, berzina, ataupun yang lain. Pokoknya pekerjaan orang ini hanyalah perbuatan dosa. Di akhir hayatnya orang ini bertobat kepada Allah, ditinggalkan seluruh perbuatan maksiatnya. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang ahlu taubah, ahlu taibin itu melekat dalam diri. Nah, orang-orang ini juga ketika dia nazak, dia akan meninggal dunia, panjang juga sakratul maut, namun lebih mulia dari tingkatan yang pertama. Orang-orang ini ketika malaikat maut akan mencabut dia, kata Imam Al-Ghazali, jangan dulu, katanya, aku masih ingin bertobat kepada Allah. Aku ingin memperbaiki diriku kepada Allah. Aku ingin mengawinkan rohku ini kepada Allah. Karena diulur-ulur malaikat maut ini hingga orang ini juga panjang sakratul maut.
Itulah kelompok orang-orang ahlu taibin. Kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itulah orang-orang yang ahlul arifin, orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah. Nah, orang-orang ini ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia tidak berpikir panjang, cabut. Bahkan itulah yang kuinginkan, karena mati itu bukan menjadi musibah bagi dirinya. Mati itu sebagai jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi dalam tafsir Lataiful Isarahnya mengatakan, al-maut bagi orang ahlu arifin itu, katanya, makna al-maut bagi orang ahlu arifin itu adalah jisrun, dia sebagai jambatan, wal maqsudu indallah, yang dituju orang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menunggu, bahkan itulah yang dimaksud orang yang mustarih, kata Rasulullah. Orang yang diistirahatkan dia dari beban-beban dunia yang mengganggunya, yang membuat hatinya resah, maka Allah tenangkan rohnya itu di hadapan Allah. Itulah orang yang cinta bertemu dengan Allah. Almarhum ini insya Allah, namun tiang lihat mungkin biasa menurut pelunggu zahirnya, tapi tidak tahu kita batin. Almarhum ini tiang lama, mungkin hanya setahun lah, tahun lebih lah tiang akrab bersahib dengan almarhum itu. Tapi begitu melekat hati tiang itu dengan begitu baiknya dan ikhlas setiap menyampaikan kata-kata. Itulah almarhum yang tiang kenal selama ini. Itulah mungkin Allah mengatakan bahwa itulah diistirahatkan dari dunia ini. Orang-orang inilah yang sangat cinta bertemu dengan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Barang siapa yang senang, cinta bertemu dengan Allah, ahabballah liqa'ahu, Allah pun senang bertemu dengan orang itu. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Barang siapa yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan orang itu. Beliau ini dia tidak dulu sekarang, tidak perlu dibacakan surat Yasin dan sebagainya, langsung begitu kita saja meninggal dunia. Dan kita juga banyak menyaksikan. Itulah namanya athari ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah almarhum ini. Tima Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, siaran hubud dunia ini tidak mengukur dari jubah. Walaupun yang berjubah belum tentu ada, belum tentu keikhlasan, karena ikhlas itu ada dalam hati kita. Kelompok orang ahlul arifin itu bukan dinilai dari pakaiannya, tapi dinilai dari kesehariannya dan kesucian batin. Nah, almarhum ini Bapak Ibu yang tiang hormat, sebagai kalimat tasamuh, sepengetahuan tiang, namun kata protokol tadi sempat mengatasnamakan takmir masjid. Takmir masjid itu menandakan bahwa dia menjadi orang yang ahlul ibadah. Orang-orang ahlu ibadah, orang-orang yang sudah tekun nikmat dalam ibadah kepada Allah. Bahkan almarhum ini tidak pandang bulu siapapun, dan dia tidak merasa orang berharga. Lamun nara dan pegawaian ikut dia bekerja, katanya. Dia dalam mentalah ramah tamahnya almarhum ini. Nah, orang-orang inilah yang tidak kita ragukan untuk menyaksikan menjadi orang ahlul khair. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal 'abdu wallahu ya'lamu minhu syarra." Apabila mati seorang hamba, Allah lebih tahu keadaan hamba itu. Wa qala an-nasu khairan. Lalu tiang pelungguh yang hadir maupun tidak hadir mengatakan almarhum ini orang baik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ishhadu," persaksikanlah ucapan hambaku yang mengatakan baik terhadap hambaku, "Qad qabiltu syahadata abdi ala abdi ma'a ilmi bihi." Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Aku sudah mengampuni, menerima taubat, ampunan, aku sudah mengampuni hambaku itu atas apa yang disaksikan oleh hambaku. Almarhum dengan bagus gitu Bapak? Bagus Niki? Bagus? Alhamdulillah. Kalau yang kali ini tiang lihat perunggu, terpaksa mengatakan baik, karena almarhum tidak pernah membuat masalah. Setia.
Itu hebatnya diberikan oleh Allah suatu kelebihan. Sekali bertemu dengan orang langsung melekat hati kita dengan almarhum. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, namun sebaik-baik kita, sebaik-baik tiang pelungguh mengatakan baik kepada almarhum, kalau kita yang namanya manusia pasti kita punya salah dan khilaf. Kata ulama sufi mengatakan, wa ma sumiyal insan illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallab. Wa ma sumiyal insan illa linasihi, tidak dikatakan manusia kalau dia tidak punya lupa dan salah. Walal qalbu illa annahu yataqallab, dan tidak dikatakan hati kalau dia tidak berbolak-balik. Almarhum manusia biasa, menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain. Oleh karena itulah, untuk mewakili seluruh zuriat keluarga dari almarhum, tiang munasah maaf li ragan pelungguh salah arah khilaf, salah yang dilakukannya sengaja maupun tidak sengaja, tiang atas nama keluarga mewakili seluruh keluarga membantu keluarga munasah maaf li ragan pelungguh. Pelungguh maaf almarhum ge, maaf ge, maaf, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu yang dihormati, lamun tersaling kangen dengan sama muslim, mengkat aji kadri sebelum dibaca talqin. Pernyataan kita di awal, di akhir talqin itu, seluruh orang-orang Islam, laki perempuan itu adalah ikhwan, saudara-saudara. Karena kalau setiap tiang pelungguh meninggal dunia, bare almarhum Haji Jalaluddin bin Abdul Ghafur Riki, pas pelungguh maghrib pasti dia datang rohnya itu ke rumah. Tentu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis, dikutip oleh pengarang kitab I'anatul Talibin di juz keempat halaman 145, mengutip hadis yang sangat panjang tentang kematian. Apa disebutkan dalam I'anatul Talibin itu? Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa taqifu bihidai buyuti wa yunadi kulla ahadin minha alfa marrat. Sesungguhnya roh-roh orang mukmin itu dia turun dari langit dunia, wa taqifu bihidai buyutiha, lalu tiang pelungguh itu, roh-roh tiang pelungguh itu berdiri di lorong-lorong rumah. Moco dia diam di lorong tiang pelungguh rumah itu. Wa taqifu bihidai buyutiha, dia berdiam di lorong rumah. Wa yunadi kulla ahadin minha al-famarrat. Roh-roh itu lalu memanggil tiang pelungguh itu dengan 1000 kali panggilan roh itu. Dipanggil tiang pelungguh. Apa jawab panggilan roh itu? Ya waladi, wahai anakku. Wa ya man sakanu buyutana, wahai orang yang tinggal di rumahku. Tiang pelungguh si pegawaian almarhum nanti dipanggil juga itu oleh roh itu. Wa ya man labisu siyaban, wahai orang yang memakai pakaianku. Adat kita di Lombok, lamun meninggal pasti kita sedekahkan pakaiannya itu. Orang-orang yang menerima pakaian itu pun dipanggil oleh roh itu. Wa ya man iqtasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi harta benda kami. Dia punya harta almarhum, lalu tiang pelungguh bagi harta itu, dipanggil tiang pelungguh juga. Hal minkum yazkuruna aw yatafakkaruna, apakah ada di antara kalian yang masih mengingat kami atau berpikir tentang kami, kata roh itu. La tabkhalu alaina nahnu fi sijnin tawil. Sekarang kami ini berada di dalam penjara yang sangat kuat, tawilin yang sangat panjang. Kami dalam jeruji yang sangat panjang, di penjara yang sangat panjang. La tabkhalu alaina, jangan kalian pelit kepada kami untuk menzikirkan kami, mendoakan kami. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian seperti kami. Nah, oleh karena itulah sang mungkin almarhum tidak sempat mohon maaf di tiang pelungguh supaya jangan maglul, jangan terapung-apung rohnya itu bainas sama wal ardi, antara langit dan bumi. Inilah yang kami harapkan, mudah-mudahan dengan maaf tiang pelungguh ini Allah langsung menerima rohnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, almarhum ini juga manusia biasa. Dia juga pasti punya kekurangan. Kalau mungkin dia pernah berhutang di tiang pelungguh, selama dia tidak sempat
Tidak beri kepeng waktu dia di rumah sakit, mungkin diminjam uang dengan pelunggu. Namun untuk terakhir, kalau tiang pelunggu mampu mengikhlaskan, maka mungkin dari keluarga sangat mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keikhlasan pelunggu. Kalau itu berasa berat yang pelunggu untuk mengikhlaskan almarhum, silahkan hubungi keluarga yang terdekat supaya terselesaikan, sudah dihiwalahkan hutang piutangnya ini. Nah, inilah sekedar takziah dari tiang. Untuk mengakhiri takziah ini, mari sejenak kita baca suratul Fatihah. Qasdu ala niyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikannya, mengampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah perluas kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga. Syai'ulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa rangkaian acara pemakaman Haji Jalaluddin pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara.